Dalam tiap pribadi manusia pasti memiliki kerinduan untuk mengetahui dan mengerti jalan kepada Allah. Berbaris, mendaki, dan melintas waktu adalah 3 jalan pendakian ilahi. Dalam setiap jalan yang telah kita pelajari selama ini menggambarkan pengaruh pendekatan yang bersifat abadi. Semua jalan mewujudkan kerinduan rohani untuk mengenal dan bertumbuh. Pada pembahasan materi ini akan dimulai dengan Pseudo Dionysius yang adalah seorang tokoh historis kunci yang mengimajinasikan kehidupan rohani Kristen sebagai pendakian ilahi. Selanjutnya, kita akan melihat tentang penulis yang namanya telah lenyap, namun bukunya yang berjudul The Cloud of the Unknowing yang masih ada dan yang telah melawan pemikir-pemikir dari John Wesley sampai Thomas Merton. Lalu kita akan melihat mengenai Teresa dari Avila yang mengambil Pseudo Dionysius dalam tulisannya mengenai pembersihan atau pemurnian, pencerahan dan persatuan dan mengungkapkannya dalam The Interior Castle. Dan yang terakhir dalam materi ini, kita akan melihat mengenai John of the Cross dalam paparannya tentang pengalaman malam gelap jiwa. Jalan ketujuh, yaitu pendakian ilahi. Jalan ketujuh ini akan dimulai oleh Pseudo Dionysius. Pseudo Dionysius merupakan seorang yang dianggap sebagai penulis dari 4 karya terkenal dalam sejarah spiritualitas Kristen. 4 karya utama dari Pseudo Dionysius adalah Nama-nama Allah atau The Divine Names. Karya lainnya yaitu Mystical Theology atau Teologi Mistikal. Pada karya yang kedua ini muncul berdasarkan pada kesadaran baru dari karyanya yang pertama. Dan 2 karya lainnya yaitu The Celestial Hierarchy dan The Ecclesiastical Hierarchy. Kemudian Pseudo Dionysius memaparkan hierarki ekklesiastik. Terdapat 3 tingkat. Pada tingkat pertama atau pada tingkat yang terendah ini akan dibimbing oleh diaken. Sakramen yang akan diberikan adalah baptisan, dan sasaran dari sakramen adalah katakumen. Hasil daripada tingkat pertama ini yaitu akan dimurnikan. Kemudian pada tingkat kedua, sakramennya adalah ekaristi yang akan diberikan oleh imam. Sasaran dari sakramen adalah dibaptiskan, dan hasil dari tingkat kedua ini ialah diterangi. Kemudian pada tingkat ketiga, uskup akan mengantarkan kita pada persatuan dengan Allah. Sakramen yang diberikan yaitu urapan, dan sasaran dari sakramen yaitu monastik. Monastik adalah suatu cara hidup religius yang menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi atau ajaran-ajaran yang bersifat duniawi, ataupun menjauhi atau terpisah dari dunia. Hal penting lainnya yang dipaparkan oleh Dionysius yaitu mengenai komunitas Kristen. Menurut Dionysius, komunitas Kristen sangat penting karena komunitas Kristen sebagai wadah bagi kita untuk bersekutu dengan Allah semakin dalam bersama dengan orang lain dalam suatu komunitas Kristen tertentu. Nah, sekarang kita masuk pada awan ketidaktahuan. Nah, pada abad ke-14 dibuka sebagai wabah pematangan perselisihan religius dan sosial. Nah, negara Inggris pada saat itu mengalami keruntuhan parah dalam kehidupan politis dan budayanya. Nah, hal ini membuat kekacauan sosial makin menjadi-jadi sementara wabah pes melanda kepulauan Inggris. Nah, dengan merajalelanya malapetaka tersebut, sehingga tidak heran lagi bahwa pada abad ke-14 ini menghasilkan beberapa literatur rohani yang terbaik dalam sejarah Kristen. Nah, dengan bersama pengarang Awan Ketidaktahuan ini ada 3 penulis terhormat yang menghasilkan karya klasik yaitu Richard Rolle, Walter Halton, dan Julian dari Norwich. Nah, dalam Awan Ketidaktahuan ini ada beberapa tingkatan, ada 3. Yang tingkatan pertama yaitu semua mereka yang tidak mencari Allah dan makhluk-makhluk tanpa jiwa. Nah, tingkatan yang kedua itu semua mereka yang mencari Allah atau yang biasa disebut awan kelupaan. Tetapi pada tingkat yang paling atas yang ketiga adalah Allah itu sendiri, yaitu awan ketidaktahuan. Nah, pada tingkat pertama dan kedua dan antara tingkat ketiga terhadap 2 realitas penting.
awan kelupaan dan awan ketidaktahuan. Pada awan kelupaan, melindungi kita dari kuasa kehidupan dosa kita terdahulu. Nah, berjalan ke tingkat yang kedua, kita belajar untuk hidup dalam kuasa Allah, meninggalkan semua unsur kehidupan yang dihidupi tanpa pengenalan akan Dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi Teresia dari Avelia, yaitu memasuki kediaman bersama Kristus. Teresia adalah seseorang yang dengan kejeniusannya ia terletak pada tulisan kemampuannya dan yang mengkonsepkan berbagai tingkat perjalanan rohani yang berbeda-beda. Dengan tulisannya ini, ia sangat mendefinisikan 7 tingkat atau tempat kediaman yang berbeda dalam persekutuan kita dengan Allah. Yaitu yang pertama, masuk ke dalam, yaitu tempat kediaman yang pertama, di mana Teresa mulai memperlihatkan keindahan dan kemungkinan dari setiap jiwa manusia dengan tujuannya kita masuk ke hidup dan mengalami kemajuan, dan kita mau diundang dalam keagungan Allah. Dan yang kedua, tempat kediaman kedua itu melanjutkan, di mana pada tempat yang kedua ini, di mana kita mau mencari jalan untuk keluar dari berbagai pencobaan yang membuat kita mempercayai bahwa dunia itu membuat kita kepuasan. Tetapi di mana kita mau keluar dan mencari jalan yang lebih baik untuk tumbuh lebih benar kepada Allah. Tempat kediaman yang ketiga adalah belajar menghargai, di mana kita belajar untuk takut dan menghormati Allah. Tempat ketiga inilah proses tersebut dimulai. Dan yang keempat adalah keagungan kasih Allah, di mana kita masuk ke dalam doa kontemplatif serta mengalami realitas kasih bersama Allah. Tempat kediaman yang kelima adalah doa persatuan, di mana tahap yang kelima ini kita melampaui dengan indera-indera dan kemampuan alami kita serta bergantung pada pengertian rohani kita. Dan yang keenam, mendengar secara batinia, di mana kita menyadari bahwa sasaran tertinggi kita adalah bersekutu secara terus-menerus dengan Allah. Dan yang keempat, masuk ke dalam persekutuan sempurna dengan Allah, yaitu kita mengalami transformasi lengkap dan mengalami suatu keadaan teramat damai. Itulah yang ditulis oleh Teresa, yang melihat bahwa kedamaian sempurna adalah penataan secara benar dan setiap pikiran hasrat dan tindakan suatu keadaan langka yang diwujudkan hanya menjelang kematian. Teresa adalah seorang perempuan yang mengagumkan, dan bukunya yang berjudul The Interior Castle, buku ini adalah salah satu tulisan terpenting tentang doa dari tradisi Kristen, dan ia tumbuh dari apa yang disebut pengalaman perubahan keduanya. Maka itu, Teresa adalah seorang perempuan yang setia menghidupi panggilan Allah untuk kehidupannya. John of the Cross. John of the Cross merupakan seorang anak muda yang lahir dari kemiskinan dan serba berkekurangan. Namun aslinya adalah Juan de Yepes. Sejak remaja, pendidikannya ditanggung oleh Serikat Yesus. Namun pada 1568, Teresa dari Avila mengundangnya masuk Ordo Karmelit. Menurut John, hakikat manusia terbagi dalam kemampuan diri, gairah, serta selera indrawi. Kemampuan manusia ialah ingatan, kecerdasan, dan kehendak. Gairah manusia dominan terhadap kesukaan, pengharapan, ketakutan, dan kesedihan. Ada beberapa sebab kehilangan pengetahuan menurut John, yakni hikmat Allah terlalu agung untuk dapat kita pahami. Juga jiwa kita sangat tidak murni. John mengajarkan kita bagaimana mengenali irama kehidupan rohani. Irama kehidupan rohani persekutuan kita dengan Allah, berfluktuasi antara wawasan aktif dan pasif. Sementara malam pasif, ketiadaan hadirat bukan kemampuan alami kita telah terlampaui dan kemampuan rohani kita masih belum terbentuk. Ini adalah titik transisi yang genting di mana kebanyakan kita berhenti untuk maju ke persekutuan lebih dalam dengan Allah. Kita menabrak tembok ketidaktahuan dan berhenti, padahal sehari-hari kita bertekun dan menemukan dimensi baru dalam persekutuan. Baik, kelompok kami menyimpulkan, yaitu Pseudodinesius dalam tulisannya menyampaikan mengenai 3 hal jalan untuk membimbing kita dalam pendakian kepada Allah. 3 jalan itu ialah pemurnian, pencerahan, dan persatuan. Selanjutnya, pada materi awan ketidaktahuan, pokok utama yang perlu kita pelajari dari 7 dosa maut ialah bahwa keterlibatan terus-menerus dengan salah satu atau semua dosa ini akan menghancurkan jiwa kita. Kuncinya adalah menopang diri kita dalam semangat devosi. Selanjutnya, kemudian dari materi Teresa dari Avila dengan kejeniusannya berusaha mengonsepkan
perjalanan rohani dengan berbagai tingkat yang berbeda pula. Dan juga yang terakhir, materi dari John of the Cross dalam ketiga karyanya berusaha untuk menjelaskan dan menggambarkan berbagai ujian yang dihadapi setiap kita agar dapat tiba dalam keadaan yang sempurna dengan Allah. Berarti dapat kita simpulkan dari materi Pseudo Dionysius hingga John of the Cross, mereka semua mencoba menjelaskan tahapan-tahapan untuk bagaimana setiap manusia dapat lebih dekat dengan Allah menggunakan konsep serta pemahaman dalam karya mereka masing-masing, namun dengan tujuan yang sama, yaitu mengalami persatuan sempurna dengan Allah.